Menurut lu beda nggak sih antara sutradara yang lulusan sekolah film sama yang enggak? Beda banget karena gue dosen. Jadi gue harus ngomong gitu. Murid-murid gue yang emang nggak suka film. Terus kenapa bisa masuk jurusan film? Karena Chandra Liao. Karena filmnya komedi, terus bahasanya bahasa Cong semua, mereka nggak ngerti kali. Jadi akhirnya... Jadi mereka mau nyensor juga. Ini mau mereka ngomong marah apa tapi gue ya, nggak gitu. paham. Dari Indonesia paling sekitar ya mungkin 15 dengan pemain lah ya. Nah aturannya kalau dia nyebrang harus ada polisi yang jagain. Oh gitu. Jadi secara SOP kalau lu nyebrang, polisi harus jagain. Harus ada mobil NYPD. Padahal jalannya ditutup juga, gitu kan, yang kayak... Oke, selamat datang kembali di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita sudah kedatangan Lucky Kuswandi. Ya. Hai Ernest. Ki, kenapa sih Ki kalau bikin film tuh selalu deh nyerempet. Kadang nggak cuma nyerempet, ditabrak sekalian ya Ki ya. Tabrak aja lah Tabrak hari aja. gini. Emang lu tuh suka nontonnya, yang lu tonton apa sih? Hah? Enggak, gue tuh ngeliat film-film tuh gue tuh suka mikir, Lucky tuh kalau lagi santai nonton apa ya? Gue nonton reality show banget anaknya. Gitu, Keeping Up with the Kardashians gitu. Kayak gitu-gitu. Serius loh. Sekarang gue lagi nonton apa tuh, Single Inferno di Netflix. Iya. Jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan, iya. Gak, gue nontonnya sampah banget lagi Ernest. Sebagai dosen jurusan perfilman di salah satu kampus ternama ibu kota, lu tuh harusnya nontonnya tuh Alfred Hitchcock gitu. Iya nonton lah. Kalau mau ngajar kan mau nggak mau harus nonton ya. Film-film wajib itu. Gitu tapi ya, I mean, gue grow up dengan apa namanya zaman-zaman apa Laserdisc gitu-gitu kan dulu. Iya. Which I'm sure kita Iyalah, umurnya mirip-mirip sepantaran lah. lah, tipis-tipis lah. Ya kan, dan maksudnya dulu kan ya apapun yang ada ya lo tonton aja kan. Mulai dari film-film Disney apa semua ya. Orang kaya berarti punya laserdisc, nggak mungkin orang miskin punya laserdisc, nggak mungkin. Kalaupun lu sanggup nyewa piringan ya lu nggak akan punya playernya ya, laserdisc itu gede banget. Tapi lu dari mana exposure ke film? Apakah dari early days memang lu suka banget nonton gitu? Gue dari bokap, almarhum. Karena dia dulu suka nonton banget di Gajah Mada Plaza. Ya kan? Rumah lu di mana sih waktu kecil? Gue di selatan, tapi Kok kan bisa dulu kan nonton di Gajah Mada? karena dulu tuh film-film Mandarin semuanya muternya di sana. I see, Sementara oke. bokap gue suka banget nonton Jackie Chan gitu. Iya, Jadi iya, akhirnya ya gue selalu ikut dan gue selalu ketiduran. Oh, gue sebagai penggemar Jackie Chan merasa I take this personally ya. Kenapa lo nonton Jackie Chan ketiduran? Lo Ya nggak karena suka? gue masih kecil dan it's just a lot of noise dan It's fun. it is fun. Yeah, it is fun. Oke, jadi dari kecil lo diajak ke bioskop berarti. Iya. Emang udah di build kayak gitu ya. Kuliah lo apa sih? Film Kuliah lo film di LA. di LA. Kayak apa tuh kuliah film di LA? Satu kelas cuman kayak 10 orang dan gue satu-satu orang Indonesia. Oke. Dan ya gue nggak ngerti apa-apa sih dulu ya. Jadi kayak ya udah Tapi kan lo cinta film dari kecil sering nonton. Iya, tapi kan maksudnya ya dia di sana gue baru terekspos lah. Oke. Dengan all the art house, Oke. foreign films I see. gitu. Tipe-tipe Ternyata film ya. ada yang begini ya gitu. Jadi ya sambil belajar dulu. Oke. Ceritain dong kuliah film di LA itu. Kan lu sekarang dosen nih, dan lu juga lihat kalau kuliah film di Indonesia, apa sih perbedaan yang paling beda kalau lu kuliah film di Indonesia sama kuliah film di LA? Muridnya. Karena Muridnya? gue ngerasa dulu semuanya passionate banget di film. Gitu. Oke. Dan ketika, maksudnya tuh kita nonton bareng setiap kali ada film Darren Aronofsky apa di bioskop, kita semua kayak wah gitu, Lars von Trier gitu. Jadi tuh cinta akan sinemanya tinggi banget. I see. Gitu. Sementara sekarang gue ngajar banyak banget murid-murid gue yang emang nggak suka film. Terus kenapa bisa masuk jurusan film? Karena Chandra Liao. Terinfluence dari idola-idola yang mereka lihat Iya, gitu. which is nggak apa-apa juga lah ya. Maksudnya kalau idola lo dulu Hitchcock ya.
Sekarang mungkin ya itu mereka gitu. Dan mereka anak-anak UMN gitu. Chandra Liao, Aulion, Kristo. Iya, Kristo, iya. Gitu. Jadi mereka role modelnya nih sekarang. I see. Bukan kita-kita, Nes. Iya, nggak apa-apa. Gue udah berdamai dengan itu. Cuman gue maksudnya gini, kebayang nggak lu kalau masuk, ini sedikit melebar ya. Salah satu hal yang sering banget kalau gue lagi ada kayak talk show atau seminar di kampus, itu isu soal jurusan kuliah yang harus nurut maunya orang tua. Jadi gue selalu merasa orang-orang yang anak-anak mahasiswa ini yang bisa kuliah film itu luxurious banget. Karena banyak banget orang mau kuliah film kagak dikasih sama orang tuanya. Ngapain kamu kuliah film gitu. Sementara ini yang kuliah film tapi tidak begitu passionate tuh kayak oh my god sayang sekali. Sayang banget guys. Sayang banget ya nggak sih? Itu privilege banget gitu bisa kuliah film gitu. Iya, makanya gue juga selalu kayak pertemuan pertama gue pasti nanya lah ya kayak kenapa lo di sini, intinya gitu kan. Iya nggak sih? Jawaban paling mengecewakan apa yang pernah lo terima? Karena nilai rapornya bagus. Terus dapat beasiswa. Aduh. Sesimpel itu kadang-kadang. Terus gimana dong kelanjutan dia studinya ke depan? Ya lu menjalankan tanggung jawab lu lah ya sebagai pendidik. Coba aja ternyata film seribet itu ya. Ya kan mereka nggak tahu. Dipikir isinya kuliah nobar aja gitu. Mereka nggak tahu kalau ternyata ada production design, ada kostum apa yang kita alami lah gitu. Iya. Dan sekolah film menurut lu beda nggak sih antara sutradara yang lulusan sekolah film sama yang enggak? Beda banget karena gue dosen. Gue harus ngomong gitu. Gue bilangin Joko juga sekolahnya penerbangan, nggak ada urusannya. I think luxury dari lo sekolah film menurut gue adalah kemampuan lo untuk kolaborasi sama teman-teman lo sih. Yang kemudian nanti mungkin mereka akan jadi DOP lo, mereka akan jadi produser lo, ya kan? Iya. Jadi itunya kan lo ketemu di sana. Bener. Dan lo akan membangun itu ke depannya. Gitu. Apart from the obvious bahwa lo belajar itu, tapi hal-hal kayak gini yang mungkin jadi pembedanya ya. Dan mungkin kalau cerita dari teman-teman yang kuliah film juga, kadang-kadang lo bisa kayak magang atau dapat project karena lo ikut senior lo atau lo ikut dosen lo gitu ya. Betul. Iya, maksudnya gue juga banyak murid-murid gue yang udah lulus dan sekarang jadi kita bisa kerja bareng apa gitu sih. Oke. Terus kayaknya kalau gue lihat film-film yang pernah lu bikin ini kayak semuanya tuh harus punya sesuatu yang edgy gitu. Apakah lo maksudkan itu kayak gitu, kayak gue pokoknya nggak mau bikin yang biasa, gue nggak mau ngomongin apa yang orang lain omongin, atau itu bukan sesuatu yang lo agendakan tapi ya emang keluarnya dari otak lo ya kayak gitu aja gitu? Nggak pernah gue agendain sih, kayak gue harus edgy ya. Maksudnya kayak gue jadi kalau if I put it that way lo jadi kayak shallow banget ya. Tapi maksud gue kayak gue nggak mau bahas ini, udah banyak yang bahas. Kan ada juga yang pendapat kita it's not entirely wrong juga gitu. Well actually most of my feature films tuh nggak datang dari gue gitu. Kebanyakan tuh cerita-ceritanya kan dari orang lain yang kemudian gue di-invite untuk ikutan. Kayak misalnya Ali gitu. Ali kan bukan dari gue, itu kan Gina sama produsernya Eddie kan. Tapi terus ya gue selalu mastiin dulu sih di awal kayak ada apa sih dari cerita ini yang gue bisa relate gitu. Apa sih dari diri gue yang bisa gue taruh di situ. Kalau gue nggak ada personal connection itu akan susah buat gue spend setahun ke depan gitu. Maksudnya lo juga begitulah, ya nggak sih? Apa yang relate personally lo sama film layar lebar pertama lo, Madam X, yang sangat absurd itu? Buat yang nggak tahu film Madam X, bisa cari di YouTube tuh banyak, ada trailernya, ada snippetsnya, ada potongannya. Kalau mau lihat Joko Anwar jadi banci salon, lo cari Madam X. Itu dari mana project itu lahirnya tuh, bagaimana tuh film? Itu lahir dari Aming, karena dia menjadi Madam X. Jadi dia mau bikin film superhero transgender waktu itu. Idenya dari dia. Dari dia. Oke. Gitu. Gue ya obviously gue selalu tertarik dengan karakter-karakter yang agak-agak terpinggirkan gitu, yang jarang punya suara ya kan. Jadi buat gue tuh sesuatu yang penting, jadi ya gue mau involve. 2010 ya. Ketika itu nggak ada backlash ya, orang nggak protes gitu. Enggak. Enak ya? Dan maksudnya kita panik waktu masukin LSF ya waktu itu. Nah, terus gimana? Tapi karena filmnya komedi, terus bahasanya bahasa cong semua, mereka nggak ngerti kali. Jadi akhirnya
bahasa Ibu Debbie Sahertian gitu kan. Jadi mereka mau nyensor juga. Gue mau Ini mereka ngomong marah apa tapi gue ya, nggak gitu. paham. Enggak lah, maksudnya terlepas dari bahasa congnya, maksud gue film itu tuh gimana ya, maksud gue gila kalau dirilis sekarang sih ribut sih pasti Ribut, orang ya. pasti Maksudnya ribut. kok bisa ketika itu tuh dan ketika tayang tuh nggak memunculkan gelombang Sama protes sekali gitu enggak. ya. Tapi kan nggak tahu deh, mungkin ya dulu kita emang jauh lebih progresif kan. Mundur ya masyarakat Menurut lo? kita. Menurut gue, jadi berat gitu. Nggak, tapi kan memang conservatism rise ini bukan cuma di Indonesia Enggak. doang, di seluruh No, it's dunia gitu, it's worldwide. worldwide gitu. Menurut gue, it has something to do with social media algorithm juga. Iya. Ketika lo punya pemikiran tertentu, terus algoritma menemukan lo dengan Betul. orang-orang yang like-minded, Betul yang ternyata, hey kita punya kekuatan untuk melawan ini semua. Akhirnya Ya jadi emang iklim dunianya udah Iya. lagi kesana lah. Gitu. Iya. Bukan cuma di film sih, look di stand up pun awal-awal gue stand up sama sekarang stand up tuh dalam 1 dekade terakhir berubahnya yang jauh banget gitu. Even di Amerika sekarang serem loh lo stand up, iya. ya kan? Maksudnya lo bisa ngomong sesuatu yang misalnya dianggap nggak woke atau apa, terus lo bisa diserang langsung di panggung. Betul. Dan itu terjadi kan? Iya. Nah tapi itu film pertama 2010, film kedua Selamat Pagi Malam, one of my favorite Indonesian movie of all time. Lucky keren banget filmnya. Dan itu juga masih ada isu LGBT juga di situ. Ada How did that movie come perempuan. about? Gimana awalnya film itu? Sebenarnya itu harusnya film pertama gue. I see. Gitu. Tapi kan ya itu kan kita bikin sendiri ya, nggak ada duit. Jadi akhirnya skripnya kesimpan lama lah, 8 tahunan gitu. Berarti lu udah punya ide tuh 2006? Udah lama. Dari gue balik 2005. 2005. Tapi baru terwujud. 2014 ini kan tayangnya nih, syutingnya kapan? 2013. 2013. Gitu. Terus kenapa bisa akhirnya ada yang mau modalin? Ya, karena murah banget sih filmnya. Kenapa ada yang mau modalin karena filmnya murah? Tapi emang low budget sih ya. Low budget Maksudnya memang banget. Kekuatannya bukan di production value gitu. Gue syuting cuma 10 hari kan buat film itu gitu. Dan maksudnya produsernya Atit, which is temen gue, sama Ria Simanjuntak. Ya. Dan ya krunya juga kebanyakan friends gitu. Iya. Jadi ya I don't know, I guess kalau ada niat sih jadi-jadi aja ya. Dan itu pertama kali Marissa Anita masuk ke film. Yes. Yang adalah ketika itu news anchor. Dia news anchor, tapi gue tahu dia sebagai pemain teater Dari di mana lu? Jakarta Players. I see. Kan dia kan sama suaminya punya Jakarta Players itu ya. I see. Jadi gue pernah nonton dia di situ. Oke, jadi lu lihat dia di teater dan lu merasa punya potensi lah ya untuk masuk ke layar lebar ya. Selamat Pagi Malam itu juga ketika itu lumayan ini ya, lumayan mendapatkan perhatian lah ya dari ketika Madam X kan mungkin kalau gue lihat dari di notice sama beberapa festival tapi banyak kan di luar gitu. Tapi Selamat Pagi Malam like puts you on the map gitu di perfilman Indonesia. Kayak gitu nggak sih lu ngerasanya? Well, sebenarnya filmnya nggak laku sih guys. Ya kan nggak harus filmnya laku dong untuk lo diakui sebagai oke. Sepertinya Lucky Kuswandi nama yang patut diperhitungkan gitu loh maksud gue. Ya mungkin karena I don't know, mungkin karena itu personal banget buat gue. Jadi kayaknya itu ke-translate di layar gitu dan mungkin orang bisa relate. Jadi apa namanya? Tapi pas filmnya rilis sih nggak banyak yang nonton sih. Maksudnya ketika udah masuk Netflix sekarang gitu, itu baru pada... Ada aja orang yang mention lo untuk bahas film itu ya. Iya, mulai discover lagi. Iya. Di Netflix ya ada ya? Setahu gue ada, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Anyway, buat yang belum nonton, I would highly recommend Selamat Pagi Malam. Di situ Adina Wirasti dan Marissa Anita luar biasa banget. Salah satu alasan kenapa gue kekeh banget pengen ngajak Asti di film Cek Toko Sebelah waktu itu adalah nonton dia di Selamat Pagi Malam. Dan itu dapat 3 nominasi Piala Citra waktu itu. Sutradara terbaik, skenario terbaik, dan original score terbaik ketika itu ya. 3 nominasi ya. Oke, baru abis itu baru film Lucky rada-rada mainstream lah ya. Setelah 2 film Walking on the Edge ini mulai jalan ke tengah. Apa yang lu rasa relevan dengan tadi lu bilang kalau ada film pasti lu akan nyari sesuatu yang relate sama gue gitu. Ketika lu ngerjain Galih dan Ratna itu Sheryl Sheinafia dan Reval Hadi? Reval Hadi 2017.
Apa yang lo rasa menarik dari itu? Sebenarnya one of my biggest reason karena gue pengen tahu kerja industri ini seperti apa sih. Maksudnya Karena itu film pertama yang like proper production gitu yang ya? berasa mainstream seperti kata lo. see. Dan gue pengen tahu aja how does it work I see. gitu. Dan kebetulan di saat itu gue ditawarin Gali dan Ratna. Dan maksud gue ya awalnya gue kayak aduh teen romance banget gitu kan. Tapi terus ya intinya gue suka the idea of orang yang punya mimpi gitu-gitu kan. Dan the fact that dia nggak bisa mendapatkan itu gitu. Dan dua anak muda dengan mimpi itu buat gue sesuatu yang fascinating. Jadi akhirnya ya udah. Oke deh gitu. Terus lo nginget-nginget lagi zaman-zaman lo SMA gitu nggak? Kan nggak mungkin lo naik angkot waktu SMA. Masa orang kuliah di LA SMA naik angkot, mana mungkin? Gue naik angkot kok. Ragu gitu. Acting miskinnya ragu. Gue naik angkot kok ketika lagi nyobain prop syutingan. Tapi itu film yang maksud gue susah loh membuat film yang tanda kutip berjarak. Kayak gue sekarang nih misalnya disuruh ngedirectin romance, pasti gue bingung gitu. Gimana cara gue mendekatkan diri dengan story itu. Nah lu waktu itu gimana cara lo mendekatkan diri dengan story itu gitu? Kalau gue aktornya sih yang penting. Buat gue ya, gitu. Maksudnya gue sama Reval sama Cheryl tuh deket banget. Kita bertiga gitu, kayak kita selalu reading, main bareng apa gitu. Jadi gue get the sense and the spirit and the energy lah gitu. Dari mereka. Dan mereka waktu itu umurnya masih kayak 19, maksudnya masih ya baru umur-umur segitulah. Itu debut layar lebar Reval Hadi nggak sih? Iya. Iya bener ya, orang discover Reval di situ ya. Ada kepuasan tersendiri nggak sih kalau lo bisa munculin kayak Marissa Anita, debutnya di gue, Reval Hadi debutnya juga di gue gitu. Seneng ya? Seneng lah. Seneng ya? Artinya kan ya not bad lah ya gue bisa. Asik. Not bad lah ya gue. Itu memajukan karir orang lain. Memajukan karir orang lain. Amin. Dan tapi ketika lo merasakan sekarang, maksudnya pasti ada untuk melakukan itu on a constant basis, selalu ada tantangan untuk ngegolin nama-nama untuk ke produser ya, terutama ya kayak gue suka banget ini tapi dia nggak terkenal tapi kayak gitu ya lo kayak. Iya, tergantung produser lo siapa sih. Oke, berarti harus memilih produser yang tepat. Dan kayaknya lo lumayan klop dengan produser lo yang sekarang ya sebelum kita masuk ke film terakhir, karena sebelumnya juga bekerja dengan teman-teman di Palari, di Ali dan Ratu-Ratu Queens dengan Meske Taurisia dan Al-Zaidi ya, Muhammad Al-Zaidi, Edi dan Dede. Ali dan Ratu-Ratu Queens itu berarti tadinya mau tayang di bioskop ya sebelum pandemi ya. Betul. Terus ternyata bioskopnya tutup. Bioskopnya tutup. Jadi akhirnya kita sempat nunggu cukup lama sih. Tapi akhirnya ya Palari memutuskan ya udah deh. Gitu. Let's just jadi do it. Netflix original. Netflix original. Kayak gimana syuting di Amerika? I mean, sebelum syutingnya deh, ketika lo harus berapa kali lo bolak-balik ke sana, kayak lo harus tahu lokasi mana yang mau lo pakai kayak gitu-gitunya gimana? Dari sejak penulisan skrip kan lo udah ke sana atau gimana? Udah, jadi pas penulisan skrip Gina Esnur penulis naskahnya, gue sama Eddie produsernya kita ke New York. Itu sekalian riset, sekalian reki. Oh, padahal skrip masih dalam proses. Skrip masih proses, tapi kita udah lihat-lihat lah kurang lebih lokasinya apa aja. Abis itu udah sisanya online kita kerjanya. Terus kayak 3 minggu sebelum syuting gue kesana. 3 minggu sebelum syuting lo kesana untuk preps duluan. Baru duluan. Cast-nya nyusul. Berarti ada hal-hal yang Gina dapetin ketika datang ke sana ya untuk buat memperkaya si skenarionya ya. Iya. Iya, itu penting sih menurut gue. Karena kita juga ketemu ibu-ibu Queens. Yang sosok-sosok yang menginspirasikan film ini. Iya, ibu-ibu yang dulu ngurusin Eddie waktu Eddie di New York. Ya, jadi ini emak-emaknya Eddie ya. Jadi ini fun fact sebenarnya diangkat dari pengalaman pribadi produsernya teman-teman ya. Tapi loosely based. Jadi kita ketemu sama mereka gitu. Jadi itu berguna banget sih untuk ngedapetin rasanya lah ya. Terus produksinya berarti di sana tuh seberapa banyak kru yang lu bawa dari sini, seberapa banyak collab sama orang sana gitu-gitunya lu? Kita collab dengan production company di sana dan sebenarnya kru dari sini nggak banyak sih. Cuman Marcel DOP. Pak Eros ikut. Art director. Kemudian wardrobe Karin, make upnya Marsha.
sama ada Asrada 2, Astrid, dan BTS. Oke. Gitu. Berapa tuh rombongan krunya berarti? 20 nyampe? Enggak. Nggak sampai? Wah. Dari Indonesia paling sekitar ya mungkin 15 dengan pemain lah ya. Pemain dan Dikit ya? manajer-manajer. 15? Wow, efisien sekali, asik banget bisa Iya, seefisien karena itu. nanti di sana kayak Marcel DOP-nya sama Askame si Kibo kan dari sini, tapi kayak lighting apa semua orang sana. Oh, itu gimana ya kalau kayak gitu ya, Luk? Maksudnya cara mereka bisa ngengompakin diri tuh antara tim lighting dan tim kamera itu gimana tuh? Ya butuh proses sih. Kayaknya ada yang nggak boleh diceritain dari meringisnya. Tapi super efisien sih, kayak misalnya kayak tim artnya kan cuma 2 orang. Iya. Gitu. Pak Eros bawa asisten 1 udah aja gitu. Pak Eros actually kesana riset dan belanja. Karena kan kita apartemennya bangun di Indonesia, jadi kayak dia harus beli pintu apa gitu-gitulah. Pintunya beli di sana? Kenop kali. Kenop. Kaget gue beli pintu di Amerika. Beli pintu di Amerika. Kayak lagi pantun ya. Sama itu colokan-colokan kan beda semua kan. Iya bener. Jadi pokoknya yang spesifik sana itu kan dia harus belanja. Gitu. Sebentar, kenapa gagang pintu harus beli di Amerika? Emang nggak ada di sini yang kayak gagang pintu di sana? Karakternya beda banget ya? Karena kan kalau pintu apartemen sana tuh kalau lo keluar dia ngunci langsung sendiri otomatis. Untuk gedung tua seperti itu ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi lu pengen otentiknya dapet. iya, terus yang ininya nih apa lock-locknya kayak gitu-gitu kan kelihatan di frame. Iya. Gitu. Oke. Jadi Pak Erosnya sibuk belanja sementara dan juga mensupervise lah dengan props-props yang kita bawa dari Indonesia kan juga ada kan beberapa gitu. Tapi ya tim art 3 orang tapi kebanyakan yang onset cuma 2 gitu. Jadi emang Efisien banget ya. harus sih karena ya secara budget dan waktu juga kan. Iya. Jadi mau nggak Ini by the way Eros Evelyn ya teman-teman yang kita bahas, salah satu art director papan atas Indonesia. Tapi itu berarti prosesnya lo harus berkompromi nggak sih jadinya kalau lo pasti kan lo kan terikat pada keterbatasan orang sana kan, jam kerja nggak mungkin kayak di sini ya. Banget. Kita sogok pakai MTM gitu kan, nggak ngaruh ya orang sana. 12 jam kerja bubar pulang gitu. Berarti kan lo harus berkompromi juga ya. Banget, karena 12 itu kan dari mereka datang sampai mereka cabut kan. Iya, gitu. Jadi paling syutingnya 10 jam. Gitu loh hitungannya. Efektif syutingnya ya. Jadi emang ya kitanya harus super rapi sih. Kayak misalnya semua shot lo tuh udah jelas. Iya. Terus titik kamera lo nggak boleh berubah sama sekali di sana. Karena waktu, ntar lu rubah lagi, lighting berubah lagi, waktu lu habis buat Dan ngeset. izin. Jadi tuh kayak mereka harus tahu semua blocking pemain gue kan. Lu banyak ini sih ya, banyak adegan eksterior ya lu tuh ya. Jadi kayak misalnya kalau gue minta Iqbal nyebrang jalan nggak boleh. Karena izin lokasinya di sisi sebelah sini. Karena gitu aturannya maksudnya. kalau dia nyebrang harus ada polisi yang jagain. Jadi ada gitu-gitunya loh. Oh gitu. Jadi secara SOP kalau lu nyebrang, polisi harus jagain, Harus ada mobil NYPD. Gitu. Untuk Jadi memastikan keamanan syuting lu gitu. untuk mastiin aktornya nggak ditabrak. Padahal jalannya ditutup juga. Gitu kan. Yang kayak jalan ditutup yang ini nabrak kenapa siapa? seribet ini guys. Gerobak roti gitu. lau yang nabrak kan jalan ditutup. Siapa yang nabrak? Jadi emang mereka banyak banget SOP gitulah. Kayak gue nggak boleh naruh doli di trotoar gitu. Jadi akhirnya Di mana dong ditaruhnya kalau nggak boleh? nggak bisa pakai jadinya. Gitu. Jadi mau nggak mau lo steadicam. Jadi kayak banyak limitation yang memaksa kita untuk ya udah kita harus figure it out. Seru ya? Bikin kapok apa bikin lagi tuh kayak gitu? Seru sih. Maksudnya apa namanya? Ya belajar banyak aja dan kayak makannya enak banget sih. I have to say. Nggak kayak PO di sini ya, beda ya? Kayak ketika lunch tuh super heboh. Oh gitu. Oh, berarti produsernya keluar cucu makan. Iya, tapi ya breakfastnya ya gitulah, kayak lo nyampe set lo harus langsung blocking. Nggak ada Sebentar waktu gue kayak leha-leha. boleh makan dulu nggak? Nggak ada waktu. Clock is ticking. Jadi apa pelajaran paling berharganya kalau someday lo misalnya syuting lagi di luar negeri itu apa yang lo akan inget banget nih? Jangan sampai gue gini, jangan sampai gue gini gitu. Pelajaran paling berharga ya. Ya pastiin aja kru lo semuanya komunikasinya asik sih dengan mereka gitu, karena
kadang-kadang ada masalah bahasa juga kan, gitu. Jadi itu menurut gue penting. Jadi penting, jadi wajib nggak krunya harus bisa bahasa Inggris? Makanya Astrada 1 mendingan orang sana daripada lo dari sini. Lalu kemarin? Orang sana. Menurut gue itu tepat. Karena kan dia yang memahami medan dan aturan tapi dan... Tapi kan Astrada tuh kayak soulmate-nya sutradara gitu. Banget. Sementara gue baru ketemu Astrada, gue tuh baru kayak seminggu sebelum syuting. Serius? Itu gimana cara lo, maksudnya, apa lo cukup beruntung untuk dapetin orang yang kebetulan lo klik gitu? Itu kan gambling banget ya sebenarnya, lo ketemu orang yang Astrada dan sutradara sekrusial itu kalau sampai ternyata baru kenal dan gak cocok, gue sih gak kebayang sih gimana ya. Ya tapi approach-nya jadi sangat teknis sih, jadi bukan yang kayak, kalau kita sama Astrada kan kadang-kadang kita bisa obrolin kreatif juga ya. Maksudnya kadang-kadang kan kita butuh lah, ya gak sih? Menurut lo gimana sih nih gitu. Tapi kalau sama mereka enggak, just purely kayak shot lo gimana, abis ini shot lo apa. Terus kayak misalnya gue tiba-tiba, gue mau insert ini, nggak bisa. Kenapa? Udah jam 12 harus cabut. Udah gitu aja, jadi kayak sangat... rigid, tapi ya memang sistemnya membuat pekerjaannya jadi efisien gitu ya. Iya. Ya tadi, jadi kru harus bisa bahasa Inggris nggak menurut lo, chief-chiefnya kalau mau pergi? Menurut gue wajib sih. Wajib ya, buat komunikasi ya. Tapi film itu menyenangkan sekali, Luke, dan buat gue scene yang di gang itu yang antara Iqbal, Ramadan, dan Marissa Anita itu gila banget sih. Itu gimana tuh proses readingnya, kayak lo tipe yang kalau ada adegan emosional tinggi seperti itu, lo tipe yang akan berusaha untuk ngejaga meminimalisir readingnya sehingga ketika syuting lebih organik, atau lo tipe yang akan lo reading semaksimal mungkin sampai lo rasa oke, segini ya, nanti lo ketika take segini ya. Which one are you? Kalau gue pas reading kita nggak masukin emosi sama sekali. Jadi sifatnya betul-betul cuman analisis lah. Gitu kan, kayak misalnya kenapa lo ngomong ini, kenapa dialognya gini, menurut lo ini gitu. Terus kita coba blocking. Gitu. Kalau emosinya semua pas take aja. Karena draining banget kan pasti buat mereka dan cara orang kan beda-beda. Ada juga kadang-kadang yang ngetes untuk tahu ngukurnya kayak segini kurang sih kayaknya lebih kayak gitu-gitu. Kalau gue biasanya langsung aja gitu pas kita take. Yang penting semuanya udah ngerti lah sini fungsinya apa dan kenapa dan biasanya kalau adegan gitu gue selalu discuss sama DOP gue sih untuk kayak ngasih tahu kayak pertama kita harus ngambil misalnya Iqbal dulu atau Marissa dulu gitu. Karena waktu itu yang mana dulu? Ingat gak? Aduh siapa dulu ya waktu itu ya? Kayaknya Iqbal dulu deh. Iqbal dulu? Pas covernya ya? Iya pas covernya. Kayaknya Iqbal dulu. Kenapa tuh? Ada pertimbangan khusus nggak? Karena gue ngerasa kayaknya kalau lebih painful di dia gitu, as a scene ya, gitu. Jadi kayak gue butuh sesuatu yang otentik banget di situ gitu. Iya, karena lo harus pilih ya, kecuali lo punya 2 kamera ya. Harus pilih ya. Harus pilih mau ngejar yang mana ya. Gitu, dan biasanya kalau kayak gitu kan take-nya nggak banyak ya. Karena kalau udah take 4, take 5 udah aduh. Udah nggak real gitu rasanya. Iya. Sama sih lo kemarin juga di Cek Toko Sebelah 2 juga ada adegan ketika Adinia Wirasti harus nangis, itu kita sama sekali nggak rehearse even gue nggak rehearse itu di reading, kita cuman gue bikinin blocking di lokasi bareng sama kru, gue kasih lihat videonya nanti blocking lo gini ya, terus kita take, yaudah one take, udah rap langsung dapat ya, lu tau lah Asti gitu. Iya. Tapi dianya lu yakin cuma satu? Ya gue yakin satu aja cukup. Ada yang merasa bahwa ya kita harus bikin penonton tuh rooting for the main characters gitu. Betul. Tapi di sini lo dengan sadar enggak, lu akan susah untuk rooting sama karakter ini. Kalau gue sih root ya, tapi maksud gue ngerti kalau orang nggak root gitu. Iya. Karena emang she's quite selfish character gitu. Dia melakukan banyak hal yang merugikan banyak orang gitu. Tapi I don't know, sometimes you feel kayak kita terlalu hard on ourselves kan. Gitu. Tapi in particular di Dear David kan emang kita melemparkan banyak pertanyaan sebenarnya yang emang kita mau itu menjadi bahan diskusi gitu loh. Jadi sometimes the question jadi lebih menarik dari the answer sih menurut gue.